Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sebelum kita simak videonya, yuk dukung saya, klik subscribe, dan bunyikan lonceng untuk Ratna Suryani Channel. Terima kasih. Good morning everyone. Siapa Morning. yang respon? Oke, thank you Miss Vindi and Jarwanti. Ini berdua ya? Ya, silakan. Nggak masalah berdua. Ya, yang penting nanti bisa mengikuti perkuliahan dengan baik gitu aja ya. Oke, hari ini kita bertemu secara online karena saya merasa saya sedang sedikit tidak enak badan begitu, maka kita tidak bertemu bertatap muka ya, secara online saja. Ya, first of all I would like to thanks to God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us out of the dark ages to the era of bright light today. So we can still gather in this room with online class without any barriers. Okay, and I hope you are all healthy, so we can still gather and learn English too today. Okay ya. Kemudian juga para mahasiswa, saya belum mengunggah materi untuk pertemuan kita di hari ini. Jadi nanti kita belajar dulu, baru kemudian saya akan unggah materi begitu ya. Sekaligus dengan insya Allah hasil recording Zoom meeting ini. Mohon maaf kalau suara saya agak serak, tapi saya upayakan untuk kita bisa tetap komunikasi dengan baik ya. Saya akan share dulu materi untuk kesempatan di pagi hari ini. Tunggu sebentar. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini mengenai cost accounting. Ya, ini mungkin akan lebih familiar di kelas akuntansi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahasa apapun ya, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris juga akan mempelajari mengenai perhitungan akuntansi gitu, biaya ya, biaya akuntansi atau akuntansi biaya. Nah, ini nanti bagaimanapun kelas akuntansi dan kelas manajemen juga akan mendapatkan mata kuliah akuntansi biaya. Atau sudah dapat belum ya? Boleh ada yang respons? Sudah dapat mata kuliah akuntansi biaya atau belum untuk semester ini atau semester sebelumnya untuk prodi akuntansi? Untuk semester sekarang dapat, Bu. Oke, akuntansi biaya ya. Baik, kalau begitu nanti kita akan barangkali nih ya lebih mudah ya tentang akuntansi biaya, karena ini
tidak murni full mengenai akuntansi biaya, tapi mungkin nanti kita akan cenderung belajar di pembacaan angka-angkanya begitu. Oke, mengenai cost accounting di English for Economics Business. Jadi nanti kita akan masuk ke ranah economic business, nyerempet-nyerempet saja cost accounting di bahasa Inggris kita gitu ya. This is our agenda. The first, we will talk about numbers. Kita akan berbicara tentang penomoran, cara membaca angka gitu ya. Kemudian the second, we will talk about the law of diminishing marginal utility. Oke, ini adalah satu hukum yang ada di ekonomi akuntansi terutama. Kemudian yang ketiga mengenai grammar, selalu ada gitu ya. Kalau bukan grammar maka kita bicara tenses, tapi hari ini kita bicara tentang grammar mengenai forming comparative and superlative adjectives. Apa itu nanti kita akan bahas di belakang, dan ini saya hanya sekedar mengajak untuk ingat kembali saja. Saya yakin dulu di SMA kalau tidak salah ini sudah ada forming comparative and superlative adjectives. Nih, this is the first about cardinal numbers. Kemudian ordinal numbers and dates. Kemudian the next fractions and decimals. And then percentages, arithmetic, saying O, and talking numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mengenai numbers yang akan kita pelajari. Ya, satu-satu dulu mengenai cardinal numbers. Oke, di sini saya ada contoh-contoh, dan saya rasa para mahasiswa sudah pernah ya membaca angka. Boleh saya minta satu persatu membaca ya? Silakan dibuka mikrofonnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contoh untuk cara membaca cardinal numbers atau membaca numbers. Ya. Oke, saya akan ambil 6 mahasiswa. 6 mahasiswa ini silakan berurutan sesuai dengan tadi yang ada di chat. Dari nomor 1 Deva Febriani, kemudian Nurmia, kemudian Miftah, kemudian Feni Aryani, Isnaini Nurjana, Gian Erisna. Oke, silakan bergantian. Dari saya, Ibu. Ya, silakan. 379. 379. Berarti ini adalah 379. Oke ya. Sudah bisa ya membacanya ya. Saya harap mahasiswa sekalian mengingat kembali. Ini sudah pernah ya dipelajari ya bahkan ya. Oke, the second sentences. The second cardinal numbers, please. 2860. 2860. Oke, Mbak Nurmia, terima kasih. The third cardinal numbers, please. Miftah. Where is Miftah? Oke, kalau tidak ada Mbak Feni Aryani. 470,000. 70,000. 470,000. Oke ya, bukan thousand ya. Oke, Bu. Ya. 470,000 itu 470.000 ya. Kemudian Mbak Isnaini Nurjana, silakan. 5,084. 5,084. 5.084 ya. Terima kasih. Thank Sama-sama, you Bu. very much. Kemudian Gian Erisna, please read the fifth cardinal numbers.
2,550,000. 2.550.000. Oke, 2.550.000. Terima kasih Mbak Gian Erisna. Kemudian di bawahnya Gian Erisna ada Nurul Hidayah. Please read the last cardinal numbers. 4 billion. 4 billion. Okay, so simple, right? It's easy. Baik, terima kasih untuk Mbak Nurul Hidayah yang terakhir. Di sini ada catatan ya. There is no plural s after 100,000, million and billion when they are part of a number. Ya, kalau di dalam satu kalimat ada pengucapan thousand, hundred, million, dan billion, itu tidak perlu ditambahkan s. Oke, jadi misalnya contoh nomor 1, 379. Nggak perlu ada 300s, itu salah. Oke, tidak perlu. 2000, nggak perlu pakai s, gitu ya. 5,000, 2 million, atau 4 billion, gitu ya. Tidak perlu menggunakan s jika itu ada di dalam kalimat, gitu. Kalau itu adalah bagiannya pembacaan dari nomor itu, gitu ya. Kecuali ada pengecualian, on their own, they can be plural, bisa menjadi jamak atau dengan bertambah menjadi ada tambahan s-nya itu jika itu adalah disebutkan dalam bentuk yang kita tidak tahu berapa nomornya, gitu ya. Kita tidak tahu berapa nomornya. Misalnya ribuan orang, berapa ribu sih, gitu kan? Ribuan orang, thousands of people, itu ada s-nya, oke? Kemudian millions of insects, ada jutaan serangga, gitu. Ada jutaan serangga, kita tidak tahu berapa juta, ya, millions of insects, ya, hundreds of students, gitu ya. Jadi ada ratusan mahasiswa atau ratusan siswa, gitu. Oke, itu catatannya untuk cardinal numbers. Baik, saya lanjutkan. Ini mengenai ordinal numbers and dates sekarang. One of the problems with dates is that we written them and state them in a different way. Jadi salah satu permasalahan kita dalam menuliskan penomoran tanggal, gitu ya, atau kalender adalah bahwa kita ini menuliskannya dengan dua cara yang berbeda. Dengan cara-cara yang berbeda, gitu. Yang pertama 4 Januari atau kita sebutkan 4th January. We say the 4th of January or January the 4th. Jadi ada dua macam pengucapan, gitu ya. Kita ucapkan dengan yang dua kalimat yang berbeda. Kemudian 21st May. 21st ada ST-nya di atas, 21st May, we say the 21st of May or May the 21st. Oke, masih ingat ya kalau 4 ada TH-nya di atas, artinya ini keempat, gitu, keempat atau tanggal 4 dari bulan Januari, ya, 4 January. Kemudian 21st itu akan dibaca, berarti 21st May akan dibaca bulan Mei yang ke-21, gitu, atau bulan Mei di tanggal 21. We say 21st of May or May the 21st, ya. Oke. Saya lanjutkan. Untuk tahun sekarang. Tahun ini boleh dilanjutkan ya,
membaca tadi yang terakhir siapa yang Mbak Kian Erisna sudah, Nurul Hidayah sudah. Oke, Ani Roliatun, are you there? Please read the dates. Oh sorry, the numbers of year. 1997. Artinya? 1997. Oke, 1997. Kalau tadi di awal kita berbicara tentang pembacaan tahun ya, misalnya di sini dibaca sebagai 1000 gitu kan, 997 gitu, tapi biasanya supaya lebih cepat boleh kita diizinkan juga membaca secara cepat 1997 ya. Kemudian Ade Setiabudi ada? Ade Setiabudi ada nggak nih? Oke, kemudian Steviani Riandini. Oke, please read the second sentence. 1990. Artinya 1990. Gampang ya? Gampang banget nih. Thank you Mr. Rian. Mr. Rian. Thank you. Kemudian ada Yusuf Adi Pratama. Are you there, Yusuf Adi Pratama? Oke, tidak ada. Yusriana Abdiatul Marhamah ada? I'm here, Bu. Oke, thank you. Please read 2012 in English. 20 and 12. Oke, thank you. Ya, kita bisa ucapan 20 and 12 atau 2012 ya, kalau pernah mendengar juga, itu juga betul gitu ya. Terima kasih Miss Yusriana. Ya, kita lanjutkan. Ini mengenai ordinal numbers and dates. Semoga para mahasiswa bisa memahami. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Di akuntansi biaya, ini kita juga berbicara, kita mempelajari tentang fractions and decimals. Ini contoh-contohnya. Wiwit Alma Suseno, ada? I'm here, Bu. Okay, thank you. Please read the first fractions. Bahasa Indonesianya dulu, baru bahasa Inggrisnya. Oke. 1/4, 1 and a quarter. 1 and a quarter. Gampang ya? It's easy, right? Thank you, Mr. Wiwit. Ya, istiqomah ada? Ada, Bu. Istiqomah. Okay, thank you. Please read the second sentence. 1 and a half. 1,5. 1,5. Oke, kalau quarter itu kita artikan 1/4. Kalau a half itu kita artikan 1/2. Ya. Vivi Triharningsih ada ya? Anita Tri Utami? Ada, Bu. Iya. Please open your camera, please. 1 and 3/4. Can you open your camera? Okay. Nice to see you. Okay. 1 and 3/4. It means 1/3/4, right? Ya, yeah, thank you Miss Anita. 1/3/4. Ya, 3/4 kita sampaikan sebagai 3/4. Ya, silakan bisa diingat-ingat. A quarter itu 1/4, a half itu 1/2, 3/4 itu 3/4. Ya, oke. Savana Zafira, are you there, Savana? I'm here, Bu. Okay, thank you. Please read 1/2 in English. 1.5. 1.5. Koma itu dibaca poin ya. Oke, terima kasih.
Thank you, Miss Savana. And then next, Lingga Asri. Ada Lingga Asri? Ada, Bu. Ada, okay. Can you open your camera, please? Where are you? Di kamar, Bu. Di kamar, ya nggak apa-apa. Sudah mandi kan? Udah. Mana nggak kelihatan wajahnya nih? Ayolah, kita tunjukkan wajah-wajah bahagia kita dong. Ya nggak? Gitu kan? Baik, silakan dibaca 1,25 in English. 1.25. 1.25. Okay, thank you, Miss Lingga Asri Ramadhani. Ya, Vindi Rantika, are you there? Yes, I'm here, ma'am. Thank you, Miss Vindi. Please read the next sentence. 1.75. Okay. Dalam bahasa Indonesia berarti 1,75. and the last. Septiana Wulandari ada? Ada. Silakan dibaca yang terakhir. 1,33, 1.33. 1.33. Okay, thank you, Miss Septiana. Ini Miss Vindi Rantika tadi sudah. Oke, jadi para mahasiswa sekalian, modal kita untuk bisa membaca angka itu ya artinya kita sudah hafal duluan ya tentang angka 1 sampai 10 sampai 100 ya. Kalau mahasiswa ya ini harus hafal di luar kepala gitu kan. Di luar kepala artinya tidak menghilang, tidak menguap gitu ya, tapi tetap kalau diminta untuk membaca sudah langsung ingat. Oh, 1 sampai 9 itu pembacaannya bagaimana, sampai 100 bagaimana gitu ya. Okay. And then we talk about percentages, tentang persentase gitu ya. Persentase ini juga sebenarnya sama saja seperti kita membaca pada umumnya penomoran gitu, hanya ditambahkan persen di belakangnya gitu ya. 26% itu 26%, 50% itu 50%, kemudian 70% itu ada 70%. Ya, oke. Saya kira ini masih lebih mudah ya. Saya lanjutkan dengan aritmetik. Nah, ini dia, ini aritmetik. Berbicara akuntansi biaya tidak lepas dari matematika ternyata ya. There are 4 basic processes for working out of calculating a problem. Jadi ada 4 minimal nih, ada 4 basic untuk bisa kita memproses atau dalam apa ya namanya ya, tata cara kalkulasi matematis gitu. Ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Kalau tambah itu dalam bahasa Inggris kita sebutkan sebagai addition, add gitu ya. Add itu dari asal kata add dari penambahan, addition. Kemudian subtraction itu pengurangan. Kemudian ada kali itu multiplication, dan bagi itu adalah division. Ya, ini harus dihafalkan juga para mahasiswa. Addition, subtraction, multiplication, and division. Itu sehingga nanti kalau sudah masuk ke ranah kalimat, para mahasiswa sudah tidak bingung lagi gitu ya. Oke. Ada for example in here. For examples. Saya akan coba untuk minta membaca lagi, tapi silakan baca dulu bahasa Indonesianya. Kemudian baru silakan bisa dibaca bahasa Inggrisnya. Oke, bisa dipahami ya. Regina Indah Cahyani ada? Are you there? Ada, Bu. Ada. Ya. Please open your camera. Nah, oke.
Oke. Ya, masih menggunakan masker. Iya, Bu. Tapi tetap tersenyum ya. Walaupun Iya. Iya. Regina Indah Cahyani, please read the first example. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 6 plus N4 equal is 10. 6 plus or N4 Equal equal is 10. Garis miring itu kan artinya dibaca apa? Regina, jangan bilang addition. dulu. Garis miring. Or Nah, itu dia. Jadi bacanya jangan buru-buru ya. Bacanya jangan buru-buru. 6 plus or N4 equals is 10. Membaca itu kan ada artinya, oke? Membaca itu ada artinya. 6 plus, artinya nih ya, 6 plus 4 equals is 10. Atau kita bisa gunakan 6 and 4 equals is 10. Gitu. Atau 6 addition 4 equals is 10. Artinya 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi kalau membaca jangan asal membaca, jangan asal cepet, yang penting rampung gitu ya. Tapi pahami artinya. Oke, thank you Miss Regina. yes, you're welcome. The next, Devi Anggraini, are you there? Devi Anggraini. Bisa dibaca saja example-nya. Bisa 6 dibaca. kurangi 4 sama dengan 2. Oh iya, Bu, minta maaf, Bu. Minus 4 equals is 2. Ya. Thank you. Oh ya, minta maaf, Bu Ratna. Yeah. Maybe you can use your earphone or headphone or headset, maybe, ya, supaya lebih jelas. Okay, the second example we can read it, ya. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 6 minus 4, sorry saya salah ketik nih, harusnya 4 masih kurang huruf U, nanti saya akan perbaiki, kemudian akan saya unggah. 4 equals is 2. Bisa digunakan minus, bisa gunakan subtraction. Ya. Kemudian setelah Devi ada Rosi Kuslianawati. Ada nggak nih? Are you there, Rosi? Ada, Bu. Oh ya. Sehat, Rosi? Kok suaranya berat sekali kayaknya? Lagi agak nggak enak badan, Bu. Maaf nggak bisa on cam. Oh, nggak bisa on cam. Ya, oke. Moga-moga sehat ya. Segera sehat ya. Boleh Amin, dibaca Bu. dulu ya, sambil dibaca dulu. Moga-moga setelah ini nanti terjadi sehat gitu. Baik, Bu. Ya, silakan. 6 times or multiply b4 equal or it or is 24. Oke, thank you Miss Rosi. 6 Yep. dikali 4 sama dengan 24. Ya, ini bisa dibaca 6 times by 4 equals 24. Ya, atau 6 multiplied by 4 equals 24. Gitu ya, ada banyak cara membacanya. Atau 6 multiplication 4 is 24. Gitu ya, itu bisa macam-macam cara membacanya. Dan yang terakhir, Miss Jarwanti, please. Ya. Oh iya, bersama Miss Vindi tadi. Oke. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. 4 divided 2 equals or is 2. Oke, thank you, Miss Jarwanti. 4 divided 2 equals 2. Atau 4 divided 2 is 2. Gitu ya. Saya rasa ini masih simple. Jadi mahasiswa nanti bisa sambil belajar di rumah, latihan lagi gitu. Kalau tidak latihan, kalian juga nanti pasti akan
dengan mudah lupa gitu ya. Kita lanjutkan dulu mengenai saying O. This can be spoken in different contexts. O atau 0 itu bisa dibaca dalam berbagai konteks, dalam konteks yang berbeda. Misalnya dalam telepon number 20 atau 2074 954 8387. Kita bisa membaca 6074 954 8387. Ya, or O can be spoken 0. Jadi bisa 6074 itu bisa 954 8387. Ya. Oke. Dalam matematik biasanya 0,7 itu juga bisa dibaca sebagai note. Note 0.7, 0,7. Kalau nolnya ada di depan, ya, 0,7. Note 0.7. Kemudian 6,02, 6.02. Kemudian itu tadi di ranah matematik, kemudian di ranah temperatur ada minus 10 derajat gitu ya. Itu akan dibaca 10 degrees below zero. Jadi 10 derajat di bawah 0 gitu. 10 degrees below zero atau minus 10 degrees. Ya, itu untuk temperatur, membaca temperatur. Kemudian kalau di pertandingan sepak bola, di football, misalnya ada kemenangan 2-0 gitu kan, 2-0, maka dibacanya adalah 2-0. 2-0. Itu kalau di pertandingan football. Jadi kalau kita mendengar ada 2-0, 3-0 gitu kan, wah ini pasti sepak bola nih gitu. Oh menang 2-0, menang 3-0 gitu ya. Sedangkan di pertandingan tenis, misalnya ada kemenangan 40-0 gitu kan, atau 40-0, maka dibacanya adalah 40-love gitu. 40-love. Oke, tapi ini jarang-jarang terjadi ya. 40-love. Begitu. Moga-moga bisa diingat dan dipraktekkan. Here are several useful words and expressions connected with numbers. The streets have got odd numbers. Example, 3, 5, 7 on the left and even numbers 4, 6, 8 on the right. Oke ya. Ini contoh-contoh tentang kita berbicara tentang mengucapkan angka. Talking numbers. Nah, oke, kita masuk ke the law of diminishing marginal utility. Secara singkatnya, dalam the law of diminishing marginal utility ini, di akuntansi biaya itu kita berbicara tentang bagaimana kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan bisa terjadi gitu. Tapi dalam hukum diminishing marginal utility ini, semakin banyak atau semakin sering konsumen itu mengkonsumsi sesuatu produk, maka kepuasannya justru akan semakin berkurang. Gitu. Ya. Ini adalah prinsip the law of diminishing marginal utility. Satu contoh, saya berikan contoh ya. Misalnya para mahasiswa ini benar-benar sedang kelaparan gitu. Lapar sekali. Kemudian ada penjual pizza menjajakan pizzanya. Ya. Kalian berpikir, wah, kayaknya makan pizza bisa bikin kenyang nih. Tapi kayaknya saya juga nggak cukup makan 1 potong atau 2 potong. Ya. Akhirnya belilah 4 potong gitu.
Akhirnya kalian beli 4 potong. Oke, setelah selesai membayar dan lain sebagainya, kemudian kalian duduk mulai makan pizza nih, ya. Potongan yang pertama kalian sudah makan, ini merasa wah enak banget nih pizzanya nih, gitu kan? Kemudian dilanjutkan, saya lagi ambil potongan yang kedua. Potongan yang kedua dimakan, maka yang dirasakan adalah wah saya sudah mulai merasa kenyang, gitu ya. Saya mulai merasa kenyang. Lagi ambil lagi potongan yang ketiga, dimakan lagi. Aduh rasanya kok kekenyangan ya. Akhirnya di potongan yang keempat, maka dia tidak akan makan, gitu. Ya, seseorang ini sudah merasa kekenyangan. Udahlah, saya udah kenyang banget, saya nggak makan . Dia sudah merasa terpuaskan lebih di potongan yang ketiga. Nah, ini adalah prinsipnya the law of diminishing marginal utility. Ya, di sini ada bacaan. There are 3 alineas. Ada 3 alinea, 3 paragraphs, dan saya akan meminta Faiz Bakhtiar untuk bisa membaca the first alinea. Please read the first paragraph. In most economic system, the price of most economic systems, the price of priority of goods and services do not change. Services do not change over short periods of time. In some systems, it is of course possible for individual to bargain over price because they are not fixed in advance. In general terms, however, the individual cannot change the price of commodities that he wants. When planning his expenditure, he must therefore accept this fixed price. He must also pay this. Yeah. Pay this same fixed price no matter how many units he buys. A consumer will go on buying something for as long as he continues to be satisfied. If he buys more, he shows that his satisfaction is still greater than his dislikes of losing money. With each successive purchase, however, his satisfaction compensates less for loss of money. Okay, thank you, Mr. Faiz. Ya. Kayaknya bacanya sambil deg-degan, sambil ngos-ngosan. Ya, bagaimanapun kita harus tetap mencoba ya. In most economic systems, the prices ya, bukan price, of priority of goods and services do not change over short periods of time. In some systems, it is of course possible for an individual to bargain over prices because they are not fixed in advance. In general terms, however, the individual, bukan the individual, tapi the individual cannot change, bukan change, engnya hilang ya, change, engnya hilang.
to prices of commodities that he wants. When planning his expenditure, he must therefore accept these fixed prices. Oke, ada ES-nya di belakang. He must also pay this same fixed prices no matter how, saya salah ketik lagi, how many units he buys. A consumer will go on buying something for as long as he continues to be satisfied. If he buys more, he shows that his satisfaction is still greater than his dislikes of losing money. With each successive purchase, however, his satisfaction compensates less for the loss of money. Oke, silakan bisa dipraktekkan berulang kali di rumah. Oke, tadi ada Mr. Faiz, kemudian ada Miss Nihayatul Latifah. Are you there? Anissa Kurniadiva, please read the second paragraph. A point in time comes when the financial sacrifice is greater than the satisfaction of getting things. The consumer will therefore stop buying things at the current price. The things are unchanged. They are not better or worse than before. Their marginal utility to the consumer has, however, changed. If the price had been higher, he might have bought fewer things. If the price had been lower, he might have bought more. Okay, thank you Miss Anissa Kurniadiva. Di rumah ya? Ya Bu. Ya Bu. Ya, thank you. Yunia Ristiana, are you there? Baik, ada Bu. Ya, Yunia Ristiana, silakan baca di the last paragraph. It is clear from this argument that the nature of a commodity remains the same, but its utility changes. This change indicates that special relationship exists between goods and service on the hand. Desire for a commodity diminishes as buys more units of that commodity. Economists call this tendency the law of diminishing marginal utility. Okay, thank you Miss Yunia. Sering-sering praktek baca ya. Ya Bu. Baik, para mahasiswa, ini tentang the law of diminishing marginal utility nanti bisa dibaca lagi ya, kemudian silakan diklikkan dengan nanti mata kuliah yang didapatkan, apakah benar the law of diminishing marginal utility tadi seperti yang saya sampaikan atau tidak gitu ya. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai forming comparative and superlative adjective. Comparative and superlative adjectives ini ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama adalah one syllable adjectives, form of the comparative and superlative forms of a one syllable adjective by adding er atau for the comparative form and est for the superlative. Contohnya tall bisa jadi taller, dan kemudian superlatifnya adalah tallest. Tall itu tinggi, komparatifnya taller berarti lebih tinggi, dan yang paling tinggi itu adalah tallest. Old itu tua, older itu lebih tua, kemudian superlatifnya oldest, paling tua. Itu ya, jadi kalau dikatakan lebih maka di komparatif, kalau dikatakan paling maka dia ada di superlatif. Long itu panjang, longer komparatifnya itu adalah lebih panjang, longest superlatifnya artinya paling panjang gitu ya.
Oke, yang lain lagi saya contohkan. Ini tadi ada large menjadi larger, menjadi largest. Wise menjadi wiser, menjadi wisest. Kemudian ada lagi big menjadi bigger, menjadi biggest. Ya, big itu besar, bigger itu lebih besar, biggest itu paling besar. Thin itu menjadi thinner, kemudian menjadi thinnest untuk superlatifnya. Fat, komparatifnya adalah fatter, superlatifnya adalah fattest. Ya. Kemudian two syllable adjectives. Nih, two syllable itu gampangnya saya sampaikan sebagai 2 suku kata gitu ya. Kalau tadi kan 1 suku kata, big, long, tall. Kemudian apalagi tadi ya? Macam-macam tadi ya. Oke. Kalau ini 2 suku kata. Yang pertama misalnya peaceful, maka dia komparatifnya ditambahkan more di depannya. More peaceful. Tuh, sudah tidak lagi ditambah er ya. Kalau sudah mulai 2 suku kata tidak lagi ditambah er. Tidak ada peacefuler, itu tidak ada. Maka yang ditambahkan adalah more di depannya. Lebih damai, more peaceful. Paling damai itu most peaceful. Tidak lagi ditambah est. Oke. Pleasant, more pleasant, most pleasant. Careful menjadi komparatifnya more careful, superlatifnya most careful. Thoughtful, more thoughtful, atau superlatifnya berubah menjadi most thoughtful, gitu ya. Contoh yang lain lagi, masih dengan 2 suku kata. Happy, nah ini catatan nih, 2 suku kata kalau diakhiri dengan huruf Y. Oke, diakhiri dengan huruf Y. Happy menjadi happier. Superlatifnya berubah menjadi happiest. Kemudian angry, marah. Komparatifnya menjadi lebih marah, itu menjadi angrier. Oke, dan superlatifnya menjadi angriest. Busy, sibuk. Komparatifnya menjadi busier. Paling sibuk, superlatif ya, berarti paling itu sudah super, itu menjadi busiest. Oke, catatan ya, 2 suku kata tapi diakhiri dengan huruf Y, maka masih menggunakan er dan est untuk komparatif dan superlatifnya. Itu ya. Kemudian two syllable adjective lagi. Tadi diakhiri dengan huruf Y. Oke. Ini 2 suku kata diakhiri dengan OW. Ya, ada catatan di sini nih. Jika diakhiri dengan ER, LE atau OW, maka kalian bisa menggunakan komparatifnya diakhiri dengan ER seperti ini. Kemudian superlatifnya ditambahi dengan ES seperti ini. Iya, ini rumus, jadi silakan bisa dihafalkan. Jika katanya diakhiri dengan ER, LE, dan OW, sama seperti jika diakhiri dengan Y tadi. Jika itu ada 2 suku kata. Oke. Silakan bisa masih menggunakan ER dan EST. Nah, yang ketiga dengan 3 suku kata, gimana nih caranya? Nih, misalnya generous, important, intelligent. Kita masih menggunakan untuk komparatifnya ditambahkan more di depannya. More generous. Atau superlatifnya most generous. Gitu ya. Important. Maka komparatifnya adalah more important. Dan superlatifnya most important. Intelligent.
Komparatifnya adalah more intelligent dan superlatifnya adalah most intelligent. Oke, exceptions. Nah, ini ada pengecualian. Exceptions. Kalau bentuknya adalah irregular adjective atau kata sifat yang tidak beraturan, maka bagaimana jadinya? Ini dia. Kalau pernah mendengar kata good, itu tidak menjadi gooder gitu ya, tidak. Kemudian superlatifnya goodest gitu, tidak. Tapi berubah menjadi komparatifnya adalah better. Oke, jadi good, better, dan best. Maka kita sering mendengarkan, oh that's better, that's better, itu lebih baik gitu ya. Kemudian you are the best, misalnya kamu yang terbaik gitu. Oke, good, better, and best. Oke. Kemudian kalau ada kata bad, buruk ya, maka komparatifnya berubah menjadi worst, bukan better, bukan ya, menjadi worst komparatifnya. Kemudian superlatifnya menjadi worst, ada st-nya di belakang, worst ya. Itu kemudian far masih farther dan farthest, jadi ada tambahan th. Far bukan farer atau farthest gitu, bukan, tapi farther and farthest. Kemudian little, komparatifnya menjadi less dan superlatifnya menjadi less. Oke. Kemudian many, komparatifnya menjadi more, superlatifnya menjadi most. Nah, ini yang terakhir ini adalah catatan nih. Oke, tadi yang menggunakan 2 suku kata atau 3 suku kata gitu ya, bisa menggunakan komparatif more, lebih, dan palingnya menggunakan most, superlatifnya menggunakan most gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Ini perlu dihafalkan, perlu dilatihkan setiap hari, dipraktekkan gitu. Oke. Exceptions yang berikutnya, 2 syllable adjectives that follow 2 rules. These adjectives can be used with er and as and with more and most. Oke. Untuk catatan kata-kata yang ada di kolom sebelah kiri ini, 2 syllable adjective, ini komparatifnya ada yang menggunakan more, ada yang menggunakan er. Ya, jadi silakan bisa dihafalkan. Superlatifnya ada yang menggunakan the most, ada yang menggunakan es. Ini es nih contohnya. Ada yang menggunakan most cleverer. Oke. Most clever. Di sini more clever. Ini contohnya ya. Oke, saya rasa ini terakhir. Saya stop share dulu. Baik para mahasiswa, silahkan jika ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan. Kalau saya bisa bantu jawab, maka saya akan jawab. Kalau tidak bisa, kita diskusikan bersama atau nanti akan jadi PR untuk saya gitu ya. Silakan, ada yang ingin bertanya atau memberikan pernyataan. Apakah semuanya sudah presensi, sudah menuliskan nama di kolom chat? Sudah, Bu. Sudah, baik. Apakah materi yang saya berikan bisa dipahami? Banyak bingung, Bu. Banyak bingung, oke. Kalau sudah masuk ke ranah bingung, artinya kalian berpikir. Artinya kalian mencoba untuk, kok begini ya, kok begini ya, kok apa harus begitu ya, gitu. Ya, saya berupaya untuk nanti akan menambahkan pertemuan untuk kita bisa berlatih tentang ini, salah satunya. Ya, di samping juga di topik-topik yang lain. Jadi silakan bersiap.
Karena sebelumnya juga saya sudah sampaikan, silakan untuk bisa menyiapkan literatur untuk bisa dipelajari. Bingungnya di sebelah mana ya Mbak Nurul ya? Yang tadi Bu, kayak penambahan, misal penambahan S atau R kayak gitu Bu. Oh iya, ya. Oke, nanti bisa dibaca. Saya sudah berikan catatan di atas tabel-tabel itu tadi. Misalnya, kalau yang kata yang berakhiran Y, seperti misalnya happy tadi, ya happy, itu maka dia tidak menggunakan more, tidak menggunakan most, tapi diganti dengan Y-nya diganti dengan ER, happier, ada IER, kemudian happiest, gitu ya, ada IEST, biasanya begitu. Nah itu silakan nanti bisa dibaca lagi, ada catatan-catatan di atas kolom atau di atas tabel yang saya buat. Baik Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nurul Hidayah. Ya, mengingat ini yang laki-laki juga harus sholat Jumat ya, sudah 11:30 karena kita perkuliahan di hari Jumat. Tapi semoga bisa dipelajari kembali nanti ketika saya sudah mengolah dan mengunggah. Silakan bisa dilihat kembali di akun YouTube channel saya gitu. Maka saya rasa saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita di hari ini. Oke? I think the time is enough, students. I apologize for all of my wrong words. Thank you for your kind attention. See you on next meeting. Semoga sehat-sehat selalu, yang sakit segera disehatkan, yang nggak mudeng segera nanti yuk ada kemauan untuk belajar lebih lagi, supaya segera mudeng, segera paham, ya, dan bisa memahami sepenuhnya, gitu harapan saya. Oke, thank you for today. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yes, you're welcome. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan Anda kepada channel saya.